2, 3, der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Erianto dan di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas desain pondasi 2 yang tugasnya itu mengenai pelaksanaan pondasi tiang pancang dan pelaksanaan pondasi bore pile. Oke, sebelumnya kita akan memulai dari tiang pancang terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah pertamanya itu kita harus menghitung daya dukung yang didasarkan pada karakteristik tanah dasar yang diperoleh oleh penyelidikan tanah. Yang kedua itu menentukan kedalaman, tipe, dan dimensi pondasinya. Lalu yang ketiga itu menentukan ukuran dan kedalaman pondasi yang ditentukan dari daya dukung izinnya yang dipertimbangkan terhadap penurunan toleransinya. Nah, kita akan langsung masuk ke tahapan pengerjaannya. Nah, tahapan pengerjaannya itu ada 4. Dimulai dari persiapan, pengangkatan, proses pengangkatan, lalu ke proses pemancangan dan quality control. Jadi, kita mulai dari pekerjaan persiapan dulu. Nah, di pekerjaan persiapan ini ada 9 fase. Dari membubuhi tanda, pengangkatan atau pemindahan, yang kedua itu rencana final set tiang, rencana urut pemancangan dengan pertimbangan kemungkinan manuver alat. Terus yang kelima itu tentukan titik pancang dengan menggunakan teodolit dan tandai dengan patok. Yang keenam itu pemancangan dapat dihentikan secara untuk menyambungkan batang berikutnya bila level tiang telah mencapai level muka tanah. Nah, yang ketujuh itu selesai penyambungan, pemancangan dapat dilanjutkan seperti yang dilakukan pada batang pertama. Yang kedelapan, pemancangan tiang dapat dihentikan bila ujung bawah tiang telah mencapai lapisan tanah keras atau final set yang ditentukan. Dan yang terakhir itu pemotongan tiang pancang pada cut off level yang ditentukan. Oke, kita masuk ke proses pengangkatan. Nah, proses pengangkatan itu ada 2. Yang pertama itu pengangkatan tiang untuk disusun dengan 2 tumpuan. Metode pengangkatan dengan 2 tumpuan ini biasanya pada saat penyusunan tiang beton. Baik itu dari pabrik ke trailer atau dari trailer ke penyusunan lapangan. Nah, persyaratannya ini dari metode ini adalah jarak titik angka dari kepala tiang adalah 1/5 liter. Untuk mendapatkan jarak harus diperhatikan momen maksimum pada batangnya. Pada prinsipnya, pengangkatan dengan 2 tumpuan untuk tiang beton adalah dalam tanda pengangkatan di mana tiang beton pada titik angka berupa kawat yang terdapat pada tiang beton yang telah ditentukan, dan untuk lebih jelas dapat dilihat oleh gambar di sini atau di sini. Nah, yang kedua itu ada pengangkatan dengan 1 tumpuan. Nah, metode pengangkatan ini biasanya digunakan pada saat tiang sudah siap akan dipancang oleh mesin pemancang. Nah, kalau belum siap nggak bisa. Sesuai dengan titik pemancangan yang telah ditentukan di lapangan, adapun persyaratannya. Untuk dari metode pemancangan yang ini, tumpuan ini, jarak antara kepala tiang dengan titik angker itu berjarak L/3. Untuk mendapatkan jarak ini, kita harus memperhatikan bahwa momen maksimum pada tempat pengikatan tiang sehingga dihasilkan nilai momen yang sama. Nah, seperti nanti dengan gambar ini di salah satunya. Oke, editor. Nah, kita langsung masuk ke proses berikutnya, itu proses pemancangan. Nah, ini yang seru. Alat pemancangan sebelum itu nanti kita taruh alat pancangnya di sini. Alat pancang nih, ya kan? Alat pancang kita taruh sini. Nah, alat pancang ditetapkan sedemikian rupa sehingga as hammer jatuh pada patok titik pancang yang telah ditentukan. Nah, setelah itu kita tiangnya diangkat pada titik angkat yang telah disiapkan di setiap lubang.
tiang didirikan di samping driver lead dan kepala tiang dipasang pada helmet yang telah dilapisi kayu sebagai pelindung dan pegangan kepala tiang. Lalu ujung bawah tiang didudukkan secara cermat di atas patok pancang yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan penyetelan vertikal tiang. Dilakukan dengan mengatur panjang backstay sambil diperiksa dengan water pass. Sehingga, water pass nanti kita tunjukin di sini nih. Ini water pass. Sehingga diproses posisi yang betul-betul vertikal. Sebelum pemancangan dimulai, bagian bawah tiang diklem dengan center gate pada saat driver lead agar posisi yang tidak bergeser pada pemancangan, terutama untuk tiang batang pertama. Dan ini yang terakhir nih. Pemancangan dimulai dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara kontinu ke atas helmet yang terpasang di atas kepala tiang. Jadi setelah kita melakukan proses pemancangan, ada yang setelah pemancangan itu kan dicek. Nah, di pengecekannya dinamakan quality control. Yang dicek itu kondisi fisik. Nah, kondisi fisiknya itu dari seluruh permukaan tiang tidak rusak atau retak. Yang kedua itu umur beton memenuhi syarat. Kepala tiang tidak boleh mengalami keretakan selama pemancangan. Jadi kan kepalanya retak karena dipukul-pukul tuh, walaupun dia udah dikasih helmet tapi berkemungkinan pecah. Jadi kalau misalnya pecah nggak boleh gitu kan. Nah, yang kedua, toleransi vertikalisasi. Tiang diperiksa secara periodik selama proses pemancangan berlangsung. Penyimpangan arah vertikal dibatasi tidak lebih dari 1:75 dan penyimpangan arah horizontal dibatasi tidak lebih dari 75 mm. 3. Penetrasi. Tiang sebelum dipasang harus diberi tanda pada setiap setengah meter di sepanjang tiang untuk mendeteksi penetrasi per setengah meter. Dan yang terakhir itu final set. Pemasangan baru dapat dihentikan apabila telah dicapai final set sesuai perhitungan. Nah, sekarang kita pindah ke pelaksanaan pondasi bore pile. Nah, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pelaksanaan kerja pengeboran. Yang kedua ada pelaksanaan kerja pembuatan keranjang besi. Yang ketiga ada pelaksanaan kerja instalasi keranjang besi. Dan yang keempat pelaksanaan kerja pengecoran. Kita mulai dari pelaksanaan kerja pengeboran. Dimulai dari pekerjaan persiapan. Pengerjaan persiapan itu pekerjaan yang merupakan tahap penentuan titik bor. Jadi sebelum kita ngebor kita siapin dulu titik-titiknya, kita cari. Nah, habis itu kita lanjut ke pekerjaan persiapan pengeboran. Di mana setelah menentukan titik bor, pelaksanaan dan operasi mesin bor melakukan pemeriksaan pada tanah sekitar titik bor untuk kemudian dipasang landasan atau plat untuk tempat berpijak mesin bor. Oke, kita masuk ke tahapan pengeboran awal. Biasanya di pengeboran awal mata bora itu menggunakan mata auger. Kemudian ada pemasangan temporary casing. Nah, setelah dilakukan pengeboran awal, nanti kita pasang temporary casing dengan bantuan crane untuk menyesuaikan posisi casing tersebut. Kita masuk ke pengeboran lanjutan. Nah, setelah kita memasang temporary casing, kita lanjutkan pengeborannya hingga kedalaman yang sesuai rencana atau menyentuh tanah keras. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan kerja pembuatan kerangka besi, keranjang besi. Pembuatan keranjang besi, kita mulai dengan pembuatan besi spiral. Pada pembuatan tulang besi spiral, pembengkokan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan alat bantu manual berupa roller, dan menggunakan alat tekuk elektrik. Nah, elektrik nanti kita cari kalau nemu di sini. Pembuatan concrete spacer. Nah, concrete spacer biasa dibuat dengan menggunakan cetakan sesuai dengan ukuran diameter tulangan yang digunakan atau lebih besar dari diameter tulangan. Kita lanjut ke pembuatan keranjang besinya langsung. Keranjang besi itu digunakan untuk tulangan dari bore pile yang dibuat dengan diameter dan jumlah besi tulangan utama. Setelah kita melakukan pekerjaan persiapan,
Nah, sekarang kita siap untuk menginstal keranjang besi. Nah, apabila keranjang besi lebih dari 12 meter, untuk mempermudah pekerjaan dibuat menjadi 2 sesi ya. Agar lebih mudah saja. Kalau kurang dari 12 meter bisa langsung satu aja. Kita akan masuk ke yang terakhir, itu adalah pelaksanaan kerja pengecoran. Dimulai dari pekerjaan persiapan. Persiapan yang diperlukan yaitu menyiapkan rute jalan masuk untuk truk mixer beton hingga lubang bor yang akan dicor dengan mengacu pada gambar situasi lubang yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah itu kita menginstalasi pipa trimi. Pemasangan pipa trimi harus dilakukan dengan teliti yang sedemikian rupa agar mencapai kedalaman tanah yang direncanakan. Yang ketiga, kita lakukan pengecoran. Setelah trimi dipasang pada lubang bor, sebelum memulai pengecoran, pada tiap truk mixer beton diambil sampel terlebih dahulu sebanyak 3 sampel yang dicetak pada cetakan silinder yang nantinya sampel ini akan dites kuat tekannya. Jika tes kuat tekannya memenuhi, maka akan digunakan. Jika tidak, maka harus diulang atau di stop terlebih dahulu. Dan yang terakhir, pencabutan temporary casing. Setelah pengecoran selesai, dilakukan pencabutan casing sementara, yaitu temporary casing, dengan cara mengaitkan lubang pada kedua sisi casing dengan pengunci pada kren, kemudian diangkat dengan hati-hati agar posisi casing tidak miring saat dicabut, dan proses pengecoran bor pile pun akhirnya selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.